Ini saya rasa sesuai untuk tingkat SMA, tingkatan kita, karena ada nilai-nilai numerasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan udara, jelasnya untuk bernafas, kaitannya dengan aktivitas numerasi. Nah, kalau dibilang sih sebenarnya ini materi-materi berkaitan juga dengan atmosfer, karena atmosfer ini menyediakan udara dan udara untuk kita hirup agar kita tetap bisa bertahan hidup. Kalau dibilang pelajaran SD ya jelas, karena bernafas ini merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu melakukan nafas ya, mengambil nafas dari udara. Cuma ini saya rasa sesuai untuk tingkat SMA, tingkatan kita, karena ada nilai-nilai numerasi di sini. Udara untuk bernafas, jelas ya. Makhluk hidup di bumi ini membutuhkan oksigen untuk bernafas. Namun ternyata tidak hanya senyawa ini yang penting, tetapi juga nitrogen. Ini dikutip dari kompas.com. Jadi udara yang kita nafas ternyata tidak 100% oksigen, tetapi juga nitrogen. Bahkan prosentasenya nitrogen sekitar 78%, sisanya oksigen 22%. Kemudian saya kutip juga dari CNN Indonesia, manusia jelas tak bisa hidup tanpa oksigen. Nah ini ya, oksigen terkandung 20% di dalamnya. Setiap kali kita hirup ada kandungan sekitar 20%. Jadi kalau pendapat dari artikel di CNN dan Kompas ini tidak jauh beda. Kalau dari Kompas tadi sekitar 22%, kalau CNN sekitar 20%, hanya selisih 2%. Ya kita mudahkan saja lah, kira-kira 20 dan 80%. Artinya ketika kita bernafas 20% kita hirup oksigen, 80% kita hirup nitrogen. Nitrogen kalau pernah saya baca ini manfaatnya adalah untuk pembentukan protein ya. Jadi pembentukan protein ini membutuhkan nitrogen, dan protein fungsinya untuk membangun sel-sel yang rusak, termasuk untuk penyembuhan luka pun juga membutuhkan protein. Kalau penyembuhan luka membutuhkan protein, maka pasti juga membutuhkan nitrogen, karena protein dapat terbentuk akibat adanya nitrogen dalam tubuh. Pertanyaannya, kalau kita mau hitung-hitungan ini ya, berapa liter jumlah oksigen yang kita hirup setiap hari? Tadi persentase saja. Yang kedua, berapa liter jumlah nitrogen yang kita hirup setiap hari? Yang ketiga, jika harga oksigen per liter adalah Rp25.000, tentukan nominal yang harus kita bayar. Kemudian jika harga nitrogen Rp10.000 per liternya, tentukan nominal nitrogen yang harus kita bayar. Jadi mungkin saya lupa tidak mencantumkan, sehari sebenarnya kita itu menghirup sekitar 11.000 liter udara. 20%-nya adalah oksigen, sisanya adalah nitrogen. Itu kalau dalam kondisi normal. Kalau kita sering beraktivitas, berolahraga, itu jelas nafas kita akan lebih cepat dan pasti lebih dari 11.000 liter per hari. Nah yang kelima ini ada yang kelima, ternyata hitung berapa nominal yang harus dibayar manusia setiap hari kalau nafas kita memang harus dibayar. Silakan dikerjakan. Oke, mungkin sudah ya. Coba kita cek. Nah,
liter oksigen ini nomor 1 ya, 20% kali 11.000. Jadi ketemunya sekitar 2.200 liter oksigen per hari. Bagaimana dengan nitrogennya? Untuk nitrogen 80%, ini berarti 11.000 kali 80 per 100. Ketemunya sekitar 8.800 liter oksigen per hari. Ini untuk jawaban nomor 2. Nomor 3, harga oksigen yang harus kita bayar. Berarti kita temukan ya, tadi 2.200 liter per hari kali harga oksigen 25.000. Ini kalau dihitung ketemunya 22 kali 25 ditambah 05, ini sekitar 55 juta per hari harga oksigen yang harus kita hirup. Subhanallah, banyak ya ternyata ya harga oksigen yang harus kita bayar sebenarnya. Bagaimana nitrogen? Nitrogen lebih murah ya, 10.000 per liter. Tapi jumlah yang kita hirup 8.800 liter, sekitar 88 juta per hari yang harus kita bayar untuk nitrogennya. Sama saja, ternyata juga besar ketemunya. Nah, kalau di total berapa jumlah harga udara yang kita hirup setiap harinya? Tinggal kita jumlahkan ya, 55 juta dikali 88 juta. Ketemunya sekitar 143 juta per hari ternyata. Inilah ya yang harus betul-betul kita syukuri, udara disediakan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul syukuri ini ya. Misalkan kita disuruh bayar segini, mungkin kelasnya miliarder ya habis uangnya untuk bernafas ya. Punya uang 1 miliar itu habis tidak sampai 10 hari uangnya sudah habis hanya untuk bernafas. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, kita harus senantiasa bersyukur karena nafas yang kita bayar, yang kita hirup setiap hari itu gratis. Tidak ada, saya yakin tidak ada desa, tidak ada RW, tidak ada RT yang memungut biaya nafas mingguan, bulanan, tidak ada. Nah, ini yang harus kita syukuri. Dan yang kedua adalah kita harus merawat lingkungan. Jadi secara tidak langsung atas izinnya, atas izin Allah, udara yang kita hirup ini dihasilkan oleh tumbuhan. Makanya di sini saya pakai background hutan, karena dengan kita merawat lingkungan, dengan kita merawat hutan atau merawat tanaman sekitar kita, maka kita akan mendapatkan oksigen maupun udara yang dapat kita hirup untuk bertahan hidup setiap harinya. Karena kalau kita tidak merawat lingkungan, bisa jadi ya suatu saat nafas kita akan berbayar, bisa jadi terjadi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan. Jelas sekali ya, intinya kalau kita mau hitung-hitungan ya sama Allah, misalkan boleh kamu ndak mengerjakan perintah saya tapi nafas bayar, kira-kira gitu gimana kira-kira? Susah ndak? Ya susah. Jadi mending kita bertakwa kepada Allah. Intinya bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah menyediakan udara secara gratis itu. Nah, inilah yang disebut sebagai aktivitas numerasi. Apa itu aktivitas numerasi? Numerasi ini perhitungan umum. Jadi jelas melatih kita untuk menghitung secara umum ya, secara logika, tanpa rumus ya. Yang kedua, level numerasi ini ada menyerap informasi dari yang sudah kita lakukan tadi. Kita dapat informasi yang berharga, kemudian kita merefleksi, sudahkah kita bersyukur, sudahkah kita merawat lingkungan, sudahkah kita bertakwa kepada Allah. Kemudian ketika mengevaluasi, kalau kita sudah merefleksi diri kita, kita tularkan kepada yang lain, sudahkah mereka melakukan hal itu. Dan yang keempat, yang paling tinggi, yaitu adalah adanya perubahan kapabilitas atau perilaku, karakter menjadi lebih baik lagi. Inilah sebenarnya manfaat numerasi. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.